Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang sudah saatnya untuk pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia di kelas 10 untuk semua kompetensi keahlian. Nah, untuk pertemuan kedua ini, Ibu akan membahas materi, klasifikasi materi, lambang unsur, dan rumus kimia. Di mana untuk klasifikasi materi ini, kalau dalam modul ini masih bagian dari bab 1, sambungan dari materi pertemuan pertama, sedangkan lambang unsur dan rumus kimia itu ada di bab yang kedua. Nah, untuk bahasan yang pertama, yaitu klasifikasi materi atau pengelompokan materi. Nah, istilah materi di sini, itu sudah dibahas di pertemuan yang pertama, di mana materi itu nama lainnya atau dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyebutnya dengan istilah benda. Nah, benda atau materi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Jadi materi itu secara umumnya terbagi menjadi dua, ada zat tunggal ini sering juga disebut dengan zat murni, dan ada juga campuran. Di mana zat tunggal atau zat murni ini pengertiannya adalah zat yang penyusunnya sejenis dan mempunyai sifat yang homogen atau sifatnya sama. Sedangkan campuran itu merupakan suatu materi yang terdiri atas dua zat atau lebih yang digabung menjadi satu jenis materi. Nah, sehingga karena zat tunggal ini penyusunnya sejenis, maka zat tunggal itu akan tampak sama dimanapun tempatnya. Yang namanya zat tunggal itu akan memiliki sifat yang sama. Sedangkan campuran itu bisa bervariasi, karena campuran itu gabungan dari beberapa jenis benda. Nah, kemudian zat tunggal itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada unsur dan senyawa. Nah, untuk unsur itu merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Dengan kata lain, unsur ini merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Karena paling sederhana, maka unsur ini tidak dapat diuraikan. Sedangkan senyawa juga merupakan zat tunggal. Nah, senyawa itu merupakan gabungan dua atau lebih unsur-unsur yang membentuk zat baru yang lebih kompleks. Jadi, dalam senyawa, ini zat tunggalnya terdiri dari beberapa jenis unsur. Jadi, kalau unsur itu hanya satu unsur saja komponennya, sedangkan senyawa terdiri dari beberapa unsur yang digabung melalui suatu reaksi kimia. Sehingga senyawa ini masih dapat diuraikan. Nah, kemudian sekarang untuk campuran. Tadi campuran itu merupakan gabungan dari beberapa materi. Jadi kalau ada beberapa zat tunggal kita gabungkan, itu akan menjadi campuran. Nah, campuran di sini terbagi menjadi dua. Ada campuran yang homogen, ada yang heterogen. Nah, perbedaannya, homo itu artinya sama atau sejenis. Nah, sehingga campuran homogen itu adalah campuran yang materi-materi penyusunnya serba sama. Sedangkan heterogen, hetero itu artinya berbeda. Campuran heterogen adalah campuran yang berasal dari beberapa jenis materi dengan materi-materi penyusunnya tidak sempurna berinteraksi, sehingga sifat-sifat zat penyusunnya masih dapat dilihat dengan jelas. Nah, contoh bendanya yang merupakan campuran homogen, misalkan campuran air dengan gula. Ketika gula kita larutkan ke dalam air, maka gulanya akan larut. Nah, setelah jadi larutan gula, kita tidak bisa membedakan lagi mana komponen gula dan mana air, karena antara gula dan airnya sudah bersatu secara homogen. Sedangkan campuran heterogen, contohnya misalkan kita campurkan air dengan pasir atau air dengan minyak. Nah, kalau air dengan minyak, meskipun kita campur, kita aduk, kita masih tetap
bisa membedakan mana bagian air, mana bagian minyak. Karena air dengan minyak itu tidak bisa bersatu. Nanti airnya akan berada di bagian bawah kalau misalnya kita simpan dalam suatu wadah, sedangkan minyaknya ada di bagian atas. Itu beda antara campuran homogen dan heterogen. Nah, berikutnya untuk unsur, di mana unsur tadi merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Nah, unsur itu terbagi menjadi 3. Ada unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Kalau unsur logam, di sini contohnya misalkan unsur yang termasuk logam misalkan emas, perak, tembaga, besi, aluminium, raksa, dan lain-lain. Banyak contoh-contoh yang logam ya yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang non-logam artinya bukan logam. Nah, yang bukan logam itu contohnya oksigen, nitrogen, karbon, fosfor, belerang, dan lain-lain. Atau jenis-jenis gas juga itu termasuk non-logam. Sedangkan kelompok unsur yang ketiga ada yang namanya semilogam. Kalau semilogam itu sifatnya itu mirip, ada miripnya dengan logam, tapi ada juga miripnya dengan non-logam. Jadi sifatnya itu berada di tengah-tengah, berada di antara logam dan non-logam. Sehingga contohnya pun itu hanya sedikit. Di sini contohnya ada silikon, boron, dan arsen. Itu contoh yang semilogam. Seperti halnya kalau misalkan manusia, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, ada juga kan yang sifatnya itu mirip dengan laki-laki, juga mirip dengan perempuan, tetapi jumlahnya sedikit. Tapi meskipun sedikit, tetap keberadaannya ada ya. Nah, berikutnya. Di sini ada tabel perbandingan antara sifat unsur dan senyawa. Nah, kalau kita bandingkan, unsur dengan senyawa itu sama-sama merupakan zat tunggal, tapi ada perbedaannya. Perbedaannya untuk unsur itu terdiri atas satu komponen atau hanya terdiri dari satu jenis unsur saja. Sedangkan senyawa itu terdiri atas 2 komponen atau lebih. Atau kalau misalkan komponennya itu untuk mewakili unsur ya. Jadi senyawa itu terdiri atas 2 atau lebih unsur. Nah, kemudian perbandingan yang ketiga dilihat dari bisa diuraikan atau tidak. Unsur itu tidak dapat diuraikan karena unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Sedangkan senyawa itu masih dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Nah, sekarang contoh untuk membedakan unsur dan senyawa. Di sini contohnya misalkan ibu punya gula pasir atau gula putih ya. Nah, gula pasir ini misalkan kita ambil sebanyak 1 sendok, kemudian simpan di atas sendok atau simpan di atas suatu logam. Kemudian gula pasir ini kita panaskan. Nah, ketika gula pasir dipanaskan, awalnya kan meleleh ya gulanya, mencair. Nah, ketika gula pasirnya sudah berubah menjadi wujud cair, terus kita panaskan, itu lama-kelamaan akan mengalami perubahan warna. Bahkan lama-kelamaan wujudnya juga jadi berubah, yang asalnya cair berubah menjadi padatan yang berwarna coklat ataupun bisa juga sampai berwarna hitam kalau kita panaskannya terus-menerus. Nah, ketika gula pasir itu dibakar, ternyata gula pasir itu berubah menjadi 2 zat, yaitu berubah menjadi arang atau istilahnya disebut karbon yang berwarna hitam dan juga berubah menjadi air. Nah, lama-kelamaan karena kalau air kita panaskan terus, air itu kan akan menguap ya. Sehingga yang bersisa itu hanya arangnya saja atau hanya karbon. Nah, ketika arang itu misalkan kita terus panaskan, arang itu tidak bisa berubah lagi menjadi zat yang lain. Paling hanya berubah ukurannya saja. Yang asalnya misalkan ukurannya lebih besar, lama-kelamaan kalau terus-terusan dibakar itu akan jadi serbuk yang ukuran lebih kecil. Tetapi zatnya tidak mengalami perubahan lagi. Nah, sedangkan air itu sebenarnya masih bisa terurai menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, proses penguraian air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen itu bisa dilalui melalui proses yang namanya elektrolisis. Jadi ketika air itu dielektrolisis, maka airnya akan
seolah-olah hilang. Hilang itu karena airnya berubah menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, sehingga dari contoh kasus ini, dari contoh kelima benda yang ada di bagian ini, yaitu ada gula pasir, karbon, air, gas hidrogen, dan gas oksigen, kita bisa menentukan mana yang tergolong unsur, mana yang tergolong senyawa. Dilihat dari pengertian yang tadi, di mana unsur itu tidak bisa diuraikan, sedangkan senyawa bisa diuraikan. Nah, sekarang kita tentukan yang mana yang unsur, yang mana yang senyawa. Nah, untuk gula pasir itu masih bisa diuraikan, berarti termasuk senyawa. Kemudian air juga bisa diuraikan, berarti itu juga senyawa. Sedangkan arang, gas hidrogen, dan gas oksigen karena tidak bisa berubah menjadi zat yang lain atau tidak bisa diuraikan, berarti ketiga zat tersebut termasuk unsur. Nah, mudah ya membedakan unsur dengan senyawa. Pokoknya ingatnya, unsur itu tidak bisa diuraikan, sedangkan senyawa bisa diuraikan. Nah, itu membedakan unsur dengan senyawa. Berikutnya, membedakan senyawa dengan campuran. Kalau tadi unsur dengan senyawa itu merupakan sama-sama zat tunggal. Sekarang kita bandingkannya antara senyawa dengan campuran, di mana senyawa itu termasuk zat tunggal, sedangkan campurannya merupakan campuran, gabungan dari beberapa zat tunggal. Nah, perbedaannya, yang pertama, senyawa itu terbentuk melalui reaksi kimia, sedangkan campuran terbentuknya bukan melalui reaksi kimia. Artinya terbentuk secara fisik. Berikutnya, dalam senyawa, perbandingan komponen penyusunnya bersifat tetap dan tertentu. Jadi kalau dalam senyawa, misalkan air itu rumus kimianya H2O. Setiap air itu pasti memiliki jumlah atom H sebanyak 2, O-nya sebanyak 1. Jadi itu sudah, perbandingannya sudah tetap. Sedangkan yang namanya campuran, perbandingan komponen penyusunnya tidak tetap dan dapat bervariasi. Contohnya misalkan, kalau kita mau membuat misalkan teh manis. Teh manis kan campuran ya, karena dalam teh manis itu berarti ada air, gula, dan teh. Nah, ada 3 komponen zat yang dicampurkan. Nah, kalau misalkan satu kelas, misalkan ibu suruh membuat teh manis sesuai dengan seleranya masing-masing, kemungkinan besar kan rasanya yang dihasilkannya ataupun jumlah yang dicampurkannya itu akan berbeda-beda. Tapi meskipun misalkan teh manisnya ada yang rasanya sangat manis, ada yang sedikit manis, ataupun ada yang misalkan manisnya sedang, namanya kan tetap aja disebut teh manis, karena teh manis merupakan campuran. Pembandingan komponennya itu tidak harus sama atau tidak tetap. Berikutnya, contoh yang ketiga. Di sini dalam senyawa, sifat komponen pembentuknya sudah tidak tampak lagi. Contohnya misalkan air. Air itu H2O, terbentuk dari gas hidrogen dan gas oksigen. Nah, gas hidrogen dan gas oksigen ketika kita campurkan kan akan jadi air yang berwujud cair. Artinya komponen pembentuknya, yaitu gas hidrogen dan gas oksigennya, itu sudah tidak terlihat lagi. Sedangkan dalam campuran, sifat komponen pembentuknya masih ada. Contohnya misalkan tadi teh manis. Kalaupun misalkan gulanya sudah bercampur dengan air, sifat gulanya masih tetap ada, rasanya masih tetap manis. Nah, berikutnya, senyawa dapat dipisahkan kembali menjadi komponen pembentuknya melalui cara kimia. Karena tadi dibentuknya melalui cara kimia, berarti dipisahkannya juga melalui cara kimia. Sedangkan campuran itu tidak dapat dipisahkan dengan cara kimia, tetapi dapat dipisahkan kembali menjadi komponen pembentuknya melalui cara fisis. Nah, itu perbedaan antara sifat senyawa dan